Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita dan kebutuhan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh dan dilanjutkan dengan jamaah sholat subuh dan dilanjutkan lagi dengan thalabul ilmi, dan nanti ditutup dengan sholat syuruk yang insya Allah pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, sehingga kita termasuk umat yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sudah bersama kita Ustadz Ahmad Labib yang akan menyampaikan materi tafsir surat Quran surat Al-Ma'un. Insya Allah nanti bermanfaat kepada Ustadz Muhammad Labib khususnya dan jamaah pada umumnya. Untuk informasi, terbit pada pagi hari ini jam 6.37, nanti ditambah sekitar 10 menit Ustaz untuk closing. Dan marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Ahmad Labib untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sekalian pulang pamit. Kecuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khaliqi ajma'in, wa bihi ta'ala nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahi rabbil alamin, abil qasimil mustafa muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mumtajibin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, ila akhiris surah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, fa insyaallah yarhamkumullah wa yahdikumullah. Sebelumnya saya ingin kembali mengajak, mari sama-sama kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan kucuran nikmat dari Allah, baik nikmat yang sifatnya materi maupun nikmat yang sifatnya non materi. Sifat nikmat yang sifatnya materi, contohnya kita masih diberikan rizki untuk bisa membeli bahan-bahan makanan pokok yang kita butuhkan, sehingga kita masih bisa mengkonsumsi makanan-makanan pokok itu sehingga menghasilkan tenaga untuk kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah seperti kesempatan pada pagi hari ini. Bukan hanya cukup nikmat yang sifatnya materi, akan tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita juga diberi kucuran nikmat yang sifatnya non materi. Kita masih diberi keyakinan dan keimanan. Insya Allah kita diberikan keikhlasan untuk sama-sama melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing berangkat di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban serta kesunahan Rasul kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan usaha dan langkah-langkah kaki kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala min a'malis sholihat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam juga hendaknya mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita serta harapan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dari beliaulah senantiasa kita nanti-nantikan, kita harap-harapkan syafaat minat dunia hadal akhirah, wabil khusus syafaatul utma fi yaumil qiyamah. Mari sama-sama kita haturkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yarhamkumullah wa yahdikumullah. Ketika kita mengingat-ingat kembali kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitungnya, karena alangkah banyak dan besarnya anugerah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang kadang kita lalai, salah satu anugerah yang memang diberikan khusus untuk kita terkadang kita lupa, itu adalah kita diberikan anugerah keistimewaan sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Karena kita hidup di zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sebaik-baiknya umat, asraful umat, paling tinggi derajatnya dibandingkan umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali tentang keistimewaan ibadah-ibadah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang terkandung dalam ibadah tersebut, ukuran pahala yang terkandung dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Sehingga ketika kita lalai, ketika kita abai, kita lupa, terkadang nanti tidak ada alasan apapun untuk kita iri terhadap umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad. Jadi contoh kecil saja, umat-umat terdahulu itu diberikan anugerah oleh Allah umur yang relatif panjang, bisa mencapai ratusan tahun. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan usia Nabi Nuh berapa Bapak Ibu?
Durasi dakwahnya saja itu 950 tahun. Leres nggih? Durasi dakwahnya. Belum usianya. Dakwahnya saja itu 950 tahun. Maka kelak itu tidak ada alasan bagi kita, ya Allah, umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, sedangkan kita orang umat Nabi Muhammad itu usianya relatif pendek. Jarang yang mencapai 100 tahun. Kalaupun ada yang mencapai 100 tahun, itu sudah merepotkan sanak keluarganya. Sudah kembali seperti balita. Mandi dimandikan, bersih-bersih, menjaga kebersihan ya harus dibantu dan seterusnya. Inilah keadilan yang diberikan oleh Allah. Walaupun usia kita relatif pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, akan tetapi nilai-nilai pahala dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu diberikan pelipat gandaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mungkin ringan, nilainya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing, kita niatkan ke majelis ilmu, thalabul ilmu, satu langkahnya dihitung oleh Allah 1 tahun ibadah. Coba bayangkan rumah kita menuju masjid ini, kalau kita niatkan untuk thalabul ilmi, kira-kira berapa langkah? 100 langkah pasti ada. Berarti kalau kita berangkat ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmu, sekaligus menjalankan kewajiban-kewajiban serta kesunahan-kesunahan, 100 tahun kita dapat pahala ibadah. Amin Allahumma amin. Inilah kenikmatan. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus diberikan kepada kita sebagai khairu ummah. Umat terdahulu tidak dapat. 1 langkah ya 1 langkah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yarhamkumullah wa yahdikumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mencermati makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Tepatnya kita akan mengkaji 1 surat yang mungkin kita semuanya hafal. 1 surat pendek lagi kita bahas, yaitu tepatnya adalah surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un ini hanya terdiri dari 7 ayat, dan ayatnya ini relatif pendek. Karenanya surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Jadi salah satu ciri utama pembeda antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah, salah satu cirinya, spesifikasi yang bisa kita cermati itu adalah susunan dari ayat-ayatnya. Biasanya kalau surat Makkiyah itu ayat-ayatnya relatif pendek. Kalau surat Madaniyah itu cenderung panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya itu biasanya adalah golongan surat-surat Madaniyah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa rahmatullahi wa barakatuh.
Untuk mempersingkat waktu, saya ingin membahas surat ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama kita akan bahas ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat 4 sampai 7 nanti kita kelompokkan ke kelompok kedua. Setelah itu nanti kita akan korelasikan makna-makna yang terkandung di dalam masing-masing kelompok itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Dalam beberapa tafsir, walaupun tidak semua kitab tafsir ini meriwayatkan, asbabun nuzul dari 3 ayat ini menyindir Abu Sufyan ketika itu. Jadi salah satu tokoh Quraisy namanya adalah Abu Sufyan. Ada pendapat lain yang dikritik itu adalah Abu Jahal. Jadi ada perbedaan. Maka di kalangan tarikh, sejarah, riwayat, itu yang namanya perbedaan itu wajar. Jadi perbedaan pendapat itu wajar. Maka di sini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu betul-betul bisa paham ketika menemui sebuah perbedaan itu tidak kaget. Tidak merasa heran, oh ternyata memang ada perbedaan. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dikritik itu Abu Sufyan. Sebagian lagi mengatakan yang dikritik itu adalah Abu Jahal. Jadi dua-duanya ini adalah tokoh kaum kafir Quraisy. Yang mana dua tokoh ini memang dia memiliki kelebihan harta dan pangkat serta jabatan luar biasa. Jadi tokoh terpandang ketika itu. Saking kayanya, setiap 1 minggu sekali tokoh ini itu selalu mengadakan pesta yang dalam pesta tersebut dia pasti menyembelih 1 ekor unta dalam pesta pora itu. Jadi setiap seminggu sekali pasti bisa dipastikan. Nah, suatu ketika dalam prosesi pesta pora yang memang menyembelih unta seperti kebiasaan yang mereka lakukan, ada 1 anak yang ketika itu adalah anak yatim berusaha untuk mendekat. Karena dia dari golongan anak yatim tidak mampu, Ustadz Atfin bertujuan mendekat supaya diberikan sedikit makanan. Tanggapan apa yang mereka berikan? Ternyata tanggapan yang diberikan kepada anak yatim itu adalah cemoohan, hinaan, dihina, didina, bahkan diusir tanpa diberikan apapun. Lalu turunlah ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ketika kita perhatikan redaksi kalimatnya dalam ayat pertama, Allah mendahului kalimatnya dengan kalimat istifham. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tidak mengetahui siapa itu orang-orang yukadzibu biddin? Allah memberikan pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak paham. Ya. Allah bertanya kepada objeknya, tepatnya adalah Nabi Muhammad supaya diajarkan kepada umatnya
tentang siapa toh yang berpredikat sebagai pendusta agama itu. Yukadibu bidin, pendusta agama. Bukan berarti Allah tidak tahu siapa itu pendusta agama. Tapi makna yang terkandung dalam ayat ini seolah-olah Allah ingin memperingatkan kepada kita tentang siapa toh itu golongan-golongan orang yang diberikan predikat sebagai pendusta agama. Ibarat kata, kalau bahasa Jawanya itu jlenglehke, paham ya? Jlenglehke. Kita sudah paham, tapi kalau kita ingin memberikan pemahaman kepada lawan bicara kita, itu pasti kita, kamu tahu enggak sih? Coba bayangkan, tahu enggak? Jadi ibaratnya ayat ini Allah ingin menekankan kepada kita betapa pentingnya kita harus mengetahui siapa golongan-golongan manusia, golongan-golongan umat Muhammad, golongan-golongan kelompok yang memang Allah memberikan predikat kepada mereka yukadzibu bidin, pendusta agama. Kata yukadzibu bidin di sini memiliki dua makna. Din itu diartikan sebagai agama, dan kalimat ad-din ini juga mengandung makna hari pembalasan, seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Apa maknanya? Yang memiliki hari pembalasan. Maka ketika kita gabungkan atau kita korelasikan dengan makna yang terkandung dengan ad-din, maka yukadzibu itu adalah golongan orang-orang yang memang mendustakan agama, tidak percaya sepenuhnya atau mempermainkan agama, yaitu agama Islam. Dan yang makna yang kedua adalah dia tidak betul-betul yakin dengan adanya hari pembalasan. Predikat yukadzibu bidin. Siapa yang sebetulnya diberikan predikat oleh Allah sebagai yukadzibu bidin, sang pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Secara tekstualnya dan asbabun nuzulnya ini mengarah kepada dua tokoh tadi. Tapi apakah ayat ini menyebut spesifik nama-nama mereka? Nama Abu Sufyan di sini apakah disebut? Tidak. Nama Abu Jahal apakah di sini disebut? Tidak. Sebagaimana telah kita bahas bahwa ketika Al-Quran tidak menyebut spesifik nama, maka kemungkinan besar sosok-sosok seperti tokoh yang dimaksud itu setiap zaman akan ada. Peristiwa itu akan terus berulang ila akhir zaman. Seperti dalam surat Al-Lahab kemarin. Ya. Nama asli Al-Lahab itu kan Abdul Uzza. Tidak disebutkan namanya, tapi penggambaran tokohnya, penggambaran sifatnya. Ketika Al-Quran memberikan penggambaran sifat kepada satu tokoh atau satu kelompok, berarti itu sinyal kepada kita bahwa sifat-sifat itu pasti terulang. Tokoh-tokoh tersebut itu pasti akan selalu ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari ayat 1 dan 3 ini. Yang harus senantiasa kita perhatikan. Kita mawas diri kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk golongan yukadzibu bidin.
Karena golongan yukadzibul biddin itu tidak hanya orang-orang kafir. Ingat, tidak hanya orang-orang yang jelas-jelas terang-terangan meyakini bahwa adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang tidak beribadah, bukan orang-orang yang tidak sholat, bukan orang-orang yang tidak puasa, akan tetapi potensi predikat yukadzibul biddin itu bisa saja dimiliki oleh orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin puasa, bahkan orang-orang yang rajin melangkahkan kakinya berangkat dari rumah menuju ke masjid. Ayatnya wala yahudu ala ta'amil miskin, tapi tidak spesifik menyebut itu. Banyak orang Islam sekarang ini sholatnya rajin, ibadahnya tidak pernah bolong, puasanya tidak pernah bolong, sholat jamaahnya tidak pernah tertinggal. Akan tetapi dia tidak memiliki empati, tidak memiliki jiwa sosial, tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya. Ada anak yatim, ada orang Ustadz Alvin, ada orang membutuhkan, yang penting dia fokus ibadah. Inilah yang dimaksud dengan tujuan surat ini, memberikan kritikan kepada kaum muslimin, kepada kita yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, supaya menyeimbangkan antara ibadah individual dengan ibadah sosial. Dikritik. Jadi yukadzibul biddin itu tidak hanya spesifik kepada orang-orang yang secara jelas-jelasan tidak meyakini dengan adanya hari pembalasan. Orang yang menyampaikan, kamu yakin gak hari pembalasan? Yakin. Tapi perilakunya tidak mencerminkan itu, maka itu tergolong yukadzibul biddin. Ini poin pertama. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Yang perlu kita catat supaya kita bisa mewas diri dan senantiasa mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita termasuk golongan yukadzibul biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Makna menghardik anak yatim itu jangan terus kita punya gambaran hanya membentak. Jadi ketika kita mendengar kalimat menghardik, itu kan identik dengan kata membentak, nyentak kalau dalam bahasa kita. Ya. Tapi bukan hanya itu. Kita tidak mempedulikan anak yatim yang ada di sekitar kita, itu juga masuk dalam golongan yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Maka ketika kita tahu di lingkungan kita, di sekitar kita kok ada anak yatim, ayo kita awasi, kita pelihara. Bukan berarti kita setiap hari harus menanggung kebutuhannya dia, tidak. Tapi kita harus senantiasa bisa memberikan sekelumit perhatian kepada anak yatim tersebut. Bukan malah mengabaikan. Bukan malah mengabaikan. Pertanyaan yang jadi pertanyaan, itu kan bagi orang yang mampu, punya kecukupan materi, punya perekonomian yang cukup. Lalu bagaimana kalau materinya itu tidak ada? Apa yang mau diberikan? Untuk makan sehari-hari, untuk sendiri memenuhi kebutuhan keluarga aja terkadang susah. Kok suruh memperhatikan anak yatim yang ada di sekitar kita? Maka lanjutan ayatnya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Jadi perhatian, bantuan yang diberikan kepada anak yatim dan orang-orang miskin itu tidak melulu berupa materi. Tidak melulu berupa materi. Kita memberikan fasilitas, kita mengajak orang-orang supaya mengarahkan bantuannya kepada orang anak yatim tadi, kepada orang miskin tadi, itulah yang diharapkan ayat ketiga. Kalau kita tidak mampu membantu dengan harta, paling tidak kita membantu memfasilitasi, mencarikan donatur. Berusaha, bukan malah mengabaikan, bukan malah membiarkan, bahkan malah senang melihat penderitaan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kritik sosial. Ini kritik tentang kualitas spiritual ibadah kita. Karena Al-Quran itu tidak hanya memberikan pedoman kepada kita tentang hubungan hablum minallah, akan tetapi hablum minannas juga harus seimbang. Fasholli li rabbika sudah kita bahas. Jadi ibadah itu dua-duanya harus sinkron, harus balance. Ibadah individual kita, hubungan kita dengan Allah jalan baik. Hubungan sosial kita, ibadah sosial kita berkaitan dengan sesama manusia juga harus baik. Ini yang diharapkan Al-Quran. Ini yang diharapkan Allah, yang diharapkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam ayat keempat, kalau kita cermati makna dalam kalimatnya, kita akan tercengang. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ini Al-Quran mencela orang-orang yang sholat, bukan mencela orang-orang yang tidak sholat. Yang dicela orang-orang sholat loh ini. Fawailul lil musallin. Hati-hati. Hati-hati. Yang dicela Al-Quran ini adalah fawailul lil musallin, orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka setiap hari kita sholat, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat. Tapi kita harus hati-hati. Kita ini termasuk orang-orang sholat yang dicela oleh Al-Quran atau tidak? Siapa yang dicela oleh Al-Quran? Orang-orang yang sholat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang termasuk golongan orang yang memang dia sholat tapi mendapatkan celaan dari Al-Quran adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini yang harus kita garis bawahi. Sahun alladzina hum an sholatihim fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam sholatnya itu sahur, lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai? Perlu kita cermati di sini. Apakah orang-orang yang sholatnya itu sering menunda-nunda? Nanti dulu lah, masih panjang waktunya. Sholat zuhur kan sampai jam 2:30. Sholat zuhur kan sampai jam 3 kurang. Nanti dulu lah. Santai-santai dulu, makan-makan dulu, minum-minum dulu. Apakah itu yang dicela oleh Al-Quran? Atau yang dicela Al-Quran yang sebagai orang yang lalai dalam sholat?
Dia melaksanakan sholat hanya sekedar formalitas tanpa memperhatikan kekhusyuan. Yang penting sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugur kewajiban. Apakah itu? Ternyata tidak. Walaupun golongan-golongan tadi itu juga termasuk golongan kecil dari orang yang melalaikan sholat. Tapi tujuan inti dari ayat ini sasarannya bukan itu. Sahun di sini sasarannya itu adalah alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dua kategori. Sholat secara bahasa, Bapak Ibu tahu makna atau arti sholat itu apa? Doa. Asal doa. Lah doa itu apa? Ayo. Doa itu adalah rangkaian aktivitas permohonan yang disampaikan kepada golongan yang relatif rendah, disampaikan kepada sesuatu yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jadi aktivitas penyampaian harapan atau penyampaian kebutuhan yang disampaikan oleh satu individu yang memiliki kedudukan lebih rendah disampaikan kepada kedudukan yang lebih tinggi, itu doa. Dalam bahasa ya, dalam bahasa. Jadi permohonan. Ketika kita berbicara tentang permohonan, itu pasti orang yang memohon itu pasti dia punya kebutuhan yang ingin diajukan kepada orang yang diyakini bisa memenuhi kebutuhan. Ketika kita sholat, bayangkan, ketika kita sholat, dalam kegiatan sholat itu ada kalimat-kalimat yang perlu kita cermati bahwa itu seharusnya memberikan motivasi kepada kita tentang betapa lemahnya kita sehingga kita menyampaikan permohonan-permohonan kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Tinggi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini posisinya sebagai peminta, sebagai orang yang diposisikan sebagai orang yang butuh, ya, kita ada di bawah. Kita butuh dengan sosok yang ada di tingkatan atas sehingga bisa memenuhi setiap apa yang kita butuhkan. Ya apa enggak? Lalu kira-kira kalau kita posisinya seperti itu, kita ini butuh, kita ini lemah, tanpa bantuan, tanpa perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap kali kita diingatkan dalam 5 waktu ketika kita sholat tentang kebutuhan kita, tentang kelemahan kita, tentang betapa rapuh dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pantaskah kalau kita riya? Pantaskah kalau kita sombong? Apakah pantas? Tentu saja tidak. Inilah yang menyebabkan, hal pertama yang menyebabkan orang dia sholatnya rajin, jamaahnya tidak pernah bolong, tapi ketika dia rajin sholat itu dia tetap yura'un, tetap sombong dan riya. Dalam sholatnya dia tidak memahami esensi dari sholat itu.
Bahkan sholat itu kalau digambarkan secara gerakan itu memberikan berbagai contoh penghormatan yang biasa diberikan kepada golongan orang yang punya derajat tinggi. Kita misalnya ada pejabat datang, masuk nih misalnya dalam ruangan ini. Kira-kira sopan nggak kalau kita cuma duduk? Pasti secara otomatis kita akan menyambut dengan cara berdiri. Sholat ada perintah untuk berdiri? Ada. Itu berarti kita mengagungkan Allah dengan cara berdiri. Ada lagi kelompok atau di satu tempat cara penghormatannya dengan cara rukuk. Pernah lihat film Jepang? Cara menghormati orang lain kan arigato, dengan menundukkan badan seolah-olah seperti orang rukuk. Iya enggak? Dalam sholat apakah ada gerakan seperti itu? Ada, rukuk. Maka ketika kita rangkum semuanya, sholat itu mengajarkan kepada kita tentang berbagai macam cara penghormatan yang dilakukan oleh manusia dimanapun berada. Itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghormati orang yang punya jabatan, punya pangkat di satu tempat dengan tempat yang lain itu pasti berbeda. Sehingga dirangkum dalam sholat itu hanya gerakan, belum bacaannya. Maka apakah kita pantas ketika kita sholat kok kita masih memiliki sifat riya, sifat sombong? Kalau kita masih punya sifat itu, segera diperbaiki. Berarti sholat kita termasuk sholat yang dicela oleh Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ketika kita menyampaikan harapan, keinginan kepada Allah, hal yang ada dalam pikiran dan benak kita itu pasti utamanya itu adalah ingin sekali apa yang menjadi harapan itu dikabulkan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa enggak Bapak Ibu? Laras nih. Maka esensi kedua dalam sholat itu yang harus kita tanamkan dalam benak kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Wayamna'unal ma'un, harus senantiasa berusaha memberikan manfaat walaupun sekecil apapun. Kalau kita sholatnya rajin, jamaahnya tetap tidak bolong, tapi kita kurang respect dengan lingkungan sekitar, tidak pernah punya kemanfaatan, itulah yang tergolong sebagai fawailul lil musallin. Al-ma'un itu secara bahasa artinya itu adalah pertolongan yang kecil tapi memiliki manfaat. Kecil tapi memiliki manfaat. Al-ma'un. Ya. Jangan punya gambaran memberikan bantuan itu harus banyak. Memberikan bantuan itu harus besar. Tidak. Tapi dengan hal-hal yang kecil, yang sepele saja, kita harus paham. Kita harus berusaha, sekecil apapun kita harus bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Harus punya manfaat di orang-orang sekitar kita. Jangan malah kita menjadi beban. Jadi dua hal tadi. Sholat
dikatakan sempurna ketika kita faham dua hal ini. Faham posisi kita, sehingga mencegah kita dari perbuatan sombong dan riya. Kita ini posisinya sebagai orang yang butuh, menyampaikan kepada zat yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Lemah gitu. Yang kedua adalah Allah ingin memberikan contoh kepada kita bahwa apapun yang menjadi kebutuhan kita senantiasa dicukupi, maka kita harus bercermin dalam hal itu, harus berusaha. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita? Apapun yang kita bisa usahakan, usahakan. Ada teman kerja kita butuh bantuan, kita tolong. Ada tetangga kita butuh bantuan, kita bantu. Walaupun tidak bisa memberikan bantuan yang besar. Pada intinya, surat Al-Maun ini memberikan peringatan kepada kita. Kita jangan sampai fokus kepada ibadah secara ritual spiritual. Ritual-ritual individual. Jangan sampai. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan tentang ibadah-ibadah sosial. Kenapa di sini disinggung ibadahnya tuh sholat? Fawailul lil musallin. Dalam tafsir Al-Misbah itu diangkat pertanyaannya. Ibadah itu kan banyak, bukan hanya sholat kan? Ada zakat, ada puasa, ada haji dan seterusnya. Kenapa di sini tidak fawailul lil muzakkin, fawailul lil lis-shaimin misalnya? Kenapa fawailul lil musallin? Yang dijadikan predikat sasaran pencelaan itu kenapa orang sholat, tidak orang puasa, tidak orang haji, tidak orang zakat? Kenapa? Karena sholat itu menjadi penentu dilanjutkan atau tidaknya hisab amal-amal kita kelak di akhirat. Jadi kalau Ustadz Dasat Latif, tahu ya Ustadz Dasat Latif ya? Kalau di sosial media itu, di YouTube itu ditanya, sholat itu pentingnya apa? Ibarat kita diberikan kartu ATM yang nominalnya miliar-miliaran. Kasih nih kartu ATM, silakan gunakan kartu ATM-nya. Di dalamnya ada miliaran uang nominalnya. Tapi kita tidak dikasih tahu passwordnya. Apakah kita bisa mengambil uang tersebut? Tidak. Percuma kita pegang kartu ATM yang nominalnya bermiliar bahkan bertriliun-triliun, tapi password kartu tersebut tidak diberikan kepada kita. Maka sholat itu adalah password. Sholat itu adalah password dari amal-amal kita selain sholat. Jadi surat ini kita sampai jam berapa nih? Harus sedikit pun aneh. Jam berapa? 6:15. 6:15 ya. Oh masih gerak sebentar. Karena memang ini cukup banyak poin sebetulnya. Cuman memang mohon maaf harus saya singkat-singkat karena keterbatasan. Kembali ke sholat tadi, password. Maka di sini as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat kita buruk, tiangnya akan rapuh. Penyangga utama sebuah bangunan itu bisa berdiri kokoh, itu syarat mutlaknya tiangnya harus kokoh, harus kuat. Kalau tiangnya saja tidak kuat, maka dia cenderung rapuh bangunan tersebut. Ketiup angin sedikit aja akan mudah roboh. Inilah gambaran sholat.
Sholat itu ketika sholat kita baik, oke, diterima oleh Allah, passwordnya keterima, maka amal-amal yang lain itu akan ikut. Lanjut hisabnya. Tapi kalau sholat kita tidak diterima, passwordnya tidak bisa membuka, amal-amal kita dihitung zon. Na'udzubillahi min. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ingat, fawailul lil musallin. Jangan sampai sholat kita, password kita rusak. Sehingga amal-amal kita yang kita kumpulkan, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu penentunya adalah sholat. Puasa kita bisa diterima oleh Allah, ya bergantung sholat kita. Haji kita bisa diterima oleh Allah, ya tergantung sholat kita. Zakat kita supaya bisa diterima oleh Allah, ya tergantung sholat kita. Maka surat ini ingin memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya sholat yang berkualitas, tidak hanya secara formalitas. Lalu bagaimana sholat yang berkualitas itu? Sholat yang betul-betul tanha anil fahsya wal. Kita rajin sholat, perilaku kita ya harus kita senantiasa perbaiki. Kita rajin sholat, dengan tetangga kita kok sering padon, sering bertengkar, patut dipertanyakan sholat kita. Kita sering sholat, kok sesama rekan kerja di tempat kerja sering tidak akur, patut dipertanyakan sholat kita. Berarti sholat tersebut hanya formalitas, sehingga mendapatkan kriteria fawailul lil musallin. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah. Surat Al-Ma'un memberikan gambaran kita tentang perhatian sosial kita itu sebagai cermin ibadah individual kita. Sikap kita kepada lingkungan itu sebagai cermin ibadah individual kita. Penghormatan kita kepada sesama manusia itu sebagai cermin kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diproyeksikan, disorotkan dengan perbuatan-perbuatan keseharian kita. Ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Masih ada 4 menit Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Betul-betul. Biasanya kan saya selalu bablas, tidak ada sesi tanya jawab. Fawailul lil musallin. Jadi ini harapannya. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita saat-saat ini memantau media sosial kita masing-masing, ini keadaan bumi kita, dunia kita ini sedang tidak baik saja. Kita berada di tengah-tengah kondisi geopolitik yang sangat membahayakan. Walaupun kita tidak secara langsung mendengarkan bunyi rudal, mendengarkan bunyi ancaman, akan tetapi keadaan geopolitik yang terjadi di tempat yang jauh sana, Timur Tengah, itu nanti dampaknya akan kita rasakan. Dampaknya akan kita rasakan. Apakah politik itu hanya kaitannya dengan politik kepentingan mereka-mereka? Ternyata kalau kita korelasikan dengan agama Islam, dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama Islam, itu kalau kita hubungkan, ternyata peristiwa ini merupakan
ujian yang sudah diprediksi oleh Rasul kita Muhammad yang memang akan benar-benar terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman itu akan muncul satu peristiwa gonjang-ganjing stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas geopolitik itu semuanya diuji. Kita sampai pada ranah itu. Kita sampai pada tahap itu. Maka kembali ke Fawailul lil Musallin, kembali kepada surat Al-Ma'un, bagaimana sikap kita sebagai pencerminan sholat yang kita laksanakan. Apakah kita acuh dengan korban-korban perang yang ada di Palestina? Apakah kita tidak mempedulikan dengan anak-anak, perempuan, kaum-kaum lemah yang ada di wilayah-wilayah korban perang itu? Ini buktinya. Kalau kita tidak bisa membantu dengan jihad fisabilillah, dengan harta, dengan kemampuan dan tenaga, minimal kita dalam setiap sholat kita kirimkan doa kepada mereka. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah syahid di medan pertempuran, di tanah-tanah yang dijajah oleh kaum zalimin itu, mudah-mudahan diberikan predikat husnul khotimah, dimasukkan sebagai golongan syuhada. Adapun saudara-saudara kita yang belum diberikan predikat syahid, masih hidup, masih sehat di sana, senantiasa diberikan penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kepedulian kita. Bukan hanya kita fokusnya berapa harta yang bisa kita kirimkan ke sana. Berapa tentara yang bisa kita kirimkan ke sana untuk bisa membela mereka dan seterusnya. Jangan terlalu muluk. Kita cukup menggunakan media sosial kita untuk tadi mengajak rekan kita, mengajak teman kita, mengajak tetangga kita. Ayo kita kumpulkan donasi, ayo kita sama-sama berdoa untuk mereka dan sebagainya. Ini adalah cerminan dari apa yang kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini, yakni kandungan dari surat Al-Ma'un. Ini cerminannya, sehingga kita bisa terhindar dari fawailul lil musalli. Kalau kita melihat berita tentang Palestina kok perasaan kita tidak tergerak. Kita melihat berita tentang saudara-saudara kita yang tidak bersalah itu dibantai di sana dan seterusnya, perasaan kita tidak tergerak. Patut kita pertanyakan, bagaimana salat kita? Bagaimana ibadah kita? Itu yang harus kita senantiasa perbaiki. Minimal kita kirimkan doa, minimal kita berikan support dengan media-media sosial yang kita miliki. Kita sebar berita-berita yang mungkin memberikan dukungan untuk mereka. Kita pastikan dulu berita tersebut real betul atau tidak, hoax atau tidak. Kita pastikan dulu. Kita tolak berita-berita yang senantiasa yang berbau propaganda yang melemahkan kaum muslimin di sana. Kita tolak. Itu sebagai bentuk wujud kepedulian kepada kita, sebagai cerminan ibadah individual kita, sebagai cerminan kualitas sholat yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yarhamukumullah wa yahdikumullah, sudah 05.47, sudah kelewat 2 menit, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa memberi tambahan informasi, bisa memberi tambahan motivasi, bisa memberi tambahan manfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.